Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Zaki Nabika dengan nomor NIM 0801111824290023. Angkatan 2024, jurusan Matematika dengan dosen pengampu Dr. Indrawati, SSI, MSI. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Assessment of Financial Literacy Formation Methods in Mathematics Education Financial Computation. Kita mulai dari tujuan penelitian ini, yaitu satu, untuk mengembangkan panduan pembelajaran atau teaching guide, yang dimana tujuannya itu untuk menghasilkan dokumen atau modul yang berisi langkah-langkah, aktivitas, media, dan alur pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengajar. Panduan ini memastikan proses belajar berjalan lebih terarah, konsisten, dan sesuai kebutuhan dari siswa atau mahasiswa. Nomor dua, yaitu untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran. Nah, tujuannya itu dalam proses pembelajaran itu guru perlu memilih cara mengajar yang tepat, misalnya untuk metode diskusi, problem solving, eksperimen, atau project based learning. Pemilihan strategi ini didasarkan pada karakteristik materi, tujuan pendidikan, dan kebutuhan siswa hingga pembelajaran menjadi lebih optimal. Yang ketiga itu untuk menguji efektivitas model pembelajaran. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran kinerja model pembelajaran, biasanya melalui tes, observasi kelas, atau analisis data. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa model tersebut mampu meningkatkan hasil belajar, motivasi, atau pemahaman siswa secara signifikan dibanding metode biasa. Nah, untuk yang keempat itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam aplikasi matematika pada kehidupan nyata. Matematika tidak hanya dipahami secara teori, tetapi harus mampu diterapkan oleh siswa dalam konteks sehari-hari. Misalnya menghitung bunga bank, menganalisis data sederhana, membuat keputusan berdasarkan perhitungan, dan sejenisnya. Tujuannya itu untuk membangun kemampuan problem solving dan literasi numerik yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Nah, untuk metode penelitiannya itu sendiri di sini ada 5, yaitu satu, pendekatan penelitian yang mana analisis teoretis, analisis metodologis, analisis matematis terhadap bahan ajar dan literatur, serta eksperimen pedagogis. Nah, untuk yang kedua itu teknik pengumpulan data. Yang ketiga, desain eksperimen. Keempat, metode pembelajaran yang diterapkan. Yaitu pembelajaran interaktif, case study, pemecahan masalah, heuristic methods, pembelajaran berdiferensiasi yang dimana level A, level B, level C. Penerapan taksonomi belum di setiap pembelajaran, teknik analisis data. Nah, di sini rumus atau model penelitian, yaitu rumus C kuadrat untuk perbandingan dua kelompok. Nah, di sini C kuadrat empirik sigma I sama dengan 1 hingga 4, yaitu NI dikurang MI kuadrat terus dikali N ditambah M per NI ditambah MI dikali N dikali M. Keterangan dari artikel itu yaitu N itu yang dimana jumlah siswa di kelompok eksperimen 50 siswa. M itu merupakan jumlah siswa di kelompok kontrol yaitu 50 siswa. N itu frekuensi pada kategori tertentu, misalnya jumlah siswa G dengan kemampuan tinggi. M1 itu untuk frekuensi pada kategori yang sama di kelompok kontrol.
Nah, untuk jumlah kategori level kemampuan itu ada 4, yaitu A sangat rendah, B itu rendah, C itu sedang, dan D tinggi. Hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai C kuadrat kritis pada derajat bebas 3 dan A sama dengan 0,05 atau 0,01. Lanjut, untuk rumus atau model penelitian yaitu 2 model atau struktur multilevel course level A, B, dan C. Nah, untuk level A ini untuk kebutuhan dasar, elektif, atau fakultatif. Nah, untuk level B itu untuk kebutuhan lanjutan atau elektif. Nah, terus ada juga level C untuk kebutuhan profesional atau special course. Lanjut, untuk hasil pembahasannya itu yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran matematika yang diperkaya dengan materi keuangan mampu meningkatkan literasi finansial dan kemampuan pemecahan masalah siswa secara signifikan. Siswa yang mengikuti program pembelajaran menggunakan model tingkat A, B, dan C itu menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam menerapkan konsep matematika pada situasi keuangan nyata seperti bunga, kredit, dan perhitungan ekonomi lainnya. Metode pembelajaran aktif termasuk studi kasus, diskusi, problem based learning terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa selama proses belajar. Analisis statistik menggunakan uji Chi-square itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah perlakuan. Nah, menandakan bahwa integrasi materi finansial dalam pelajaran matematika memberikan dampak positif nyata terhadap kemampuan dan kepercayaan diri siswa dan dalam menghadapi masalah finansial secara keseluruhan. Pembelajaran matematika berbasis konteks finansial dinilai efektif, relevan, dan mendukung peningkatan kualitas literasi matematika serta kesiapan siswa dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Untuk ini ada beberapa contoh soal, yaitu satu, seorang investor menempatkan uang sebesar 20 juta rupiah pada sebuah instrumen deposito berjangka 3 tahun. Nah, aturan suku bunga yaitu tahun pertama itu 8%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 12%. Nah, untuk bunga majemuk. Menurut peraturan bank, setiap bunga yang diperoleh dikenai pajak 20% sebelum dikapitalisasi atau bunga setelah pajak yang dikompon. Nah, hitung nilai akhir future value setelah 3 tahun. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu tahun pertama dulu kita hitung bunga kotornya yang dimana dengan memasukkan 20 juta dikali 8%. Yang dimana hasilnya itu akan 1.600.000. Nah, untuk pajak 20% itu untuk pajak itu sama dengan 20% dikali 1.600.000 yang akan menghasilkan 320.000. Nah, untuk mencari bunga bersihnya itu masukkan bunga kotornya yaitu 1.600.000 dan masukkan pajaknya yaitu 320.000, maka dihasilkan akan 1.280.000. Nah, saldo akhir tahun 1 yaitu 20 juta ditambah 1.280.000, maka menghasilkan 21.280.000. Nah, untuk tahun kedua bunga kotornya itu kan 21.280.000 dikali 10%, maka didapatlah bunga kotor sebesar 2.128.000. Nah, untuk mencari pajaknya itu kita kalikan 20%, 20% tiap bulan dikali 2.128.000, maka dihasilkanlah pajak sebesar 425.000. Nah, untuk bunga bersihnya itu kita masukkan 2.128 dikurang dengan pajak, yaitu akan menghasilkan 1.702.400. Nah, untuk saldo akhir tahun 2-nya itu kita tinggal masukkan 21.280.000 terus ditambah dengan bunga bersihnya 1.702.400. Maka didapatlah hasil 22.982.400. Nah, untuk tahun ketiga kita hitung bunga kotornya. Untuk mencari bunga kotornya itu kita masukkan dulu hasil saldo akhir dari tahun kedua yaitu 22.982.400 dikali dengan 12%,
maka dapatlah bunga kotornya sebesar Rp2.757.888. Nah, untuk mencari pajaknya yaitu 20% bunga yang diperoleh itu 20% dikali dengan bunga kotornya Rp2.757.880, maka akan dihasilkan pajaknya itu sebesar Rp551.577,6. Nah, untuk bunga bersihnya yaitu Rp2.206.310,4. Untuk saldo akhir tahun ketiga yaitu 2.982.400 ditambah dengan bunga bersihnya 2.206.310,4, maka saldo akhirnya didapat 25.188.710,4 rupiah. Maka nilai akhirnya yaitu 25.188.710,40. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan ingin membeli mesin seharga 120 juta dengan dua pilihan pinjaman, yaitu ada skema A, yaitu bunga flat atau dengan uang muka 20%, sisa cicilan 36 bulan, terus bunga flatnya itu 9% per tahun. Dan ada juga skema B untuk kredit anuitas dengan uang muka sama 20%, sisa cicilan 36 bulan, tetapi bunga 7% efektif per tahun. Cara hitungnya itu satu, hitung total pembayaran skema A, terus total pembayaran skema B, skema mana yang lebih murah dan selisihnya berapa. Nah, di sini kita akan kerjakan yaitu pertama menghitung pokok pinjaman dulu. Untuk uang mukanya sama dengan 20%. Maka 20% dikali 120 juta. Itu 24 juta rupiah. Untuk peminjaman yaitu 120 juta dikurang 24 juta sama dengan 96 juta. Untuk skema A yaitu atau bunga flat 9%, bunga per tahunnya itu 96 juta dikali 9%, maka bunganya 8.640.000. Nah, lama pinjamannya itu 3 tahun. Jadi total bunga yang akan diterima itu 8.640.000 dikali 3 sama dengan 25.920.000. Total pembayaran yaitu pokok ditambah bunga. Nah, pokoknya itu 96 juta ditambah dengan bunganya 25.920.000, yang dimana maka akan mendapatkan hasil 121.920.000. Cicilan bulanannya atau tidak diperlukan, tapi informatif nih. Cicilan per bulannya itu 121.920.000 dibagi dengan 36 bulan, maka didapatlah hasil per bulannya itu 3.386.666.000,67 rupiah. Nah, untuk pada skema B itu atau anuitas yaitu 7% per tahun, kita hitung bunga per bulannya 7% dibagi 12 yaitu 0,005833, atau N-nya itu dalam jangka waktu itu 36 bulan. Untuk pinjamannya itu 96 juta, maka rumus anuitas itu A sama dengan P dikali I1 tambah I pangkat N per 1 ditambah I pangkat N min 1. Oke, untuk 1 ditambah I pangkat 36 yaitu sama dengan 1,005833 pangkat 36, atau kita bulatkan menjadi 1,2379. Masukkan ke dalam rumus yang dimana A-nya itu 96 juta X terus dikali 0,005833 dikali 1,2379 per 1,2379 dikurang 1. Nah, untuk A-nya 96 juta dikali 0,3030 yaitu akan didapat hasil 2.914.176 per bulannya.
maka total pembayarannya itu yaitu Rp2.914.176 dikali 36 bulan, didapatlah hasil 104.910.336 rupiah. Nah, perbandingannya untuk skema A itu dia skema A harus bayar 121.920.000 untuk skema B 104.910.336 rupiah. Untuk selisihnya itu 121.920.000 dikurang 104.910.336.000 maka perbandingannya perselisihannya itu 17.9.664 rupiah. Nah, untuk skema B, maka untuk skema B itu atau anuitas itu lebih murah sebesar 17.9.664 rupiah. Kesimpulan dari ini, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi materi matematika keuangan ke dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah secara signifikan mampu meningkatkan literasi finansial, kemampuan analisis, dan ketepatan pengambilan keputusan ekonomi pada siswa. Pengembangan model pembelajaran berbasis tiga tingkat, yaitu level A, level B, dan level C, terbukti efektif dalam mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa karena setiap level menyediakan cakupan materi dan kedalaman konsep yang sesuai dengan kebutuhan tujuan belajar masing-masing. Hasil eksperimen yang membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada kelompok yang mendapat pembelajaran matematika yang diperkaya dengan konteks finansial. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji chi-square akhir yang jauh melebihi nilai kritis, menandakan bahwa pendekatan pembelajaran tersebut memberikan dampak positif yang nyata terhadap pemahaman siswa mengenai perhitungan finansial. Selain itu, penggunaan metode aktif seperti pemecahan masalah, studi kasus, diskusi, dan pemodelan ekonomi turut meningkatkan motivasi minat belajar serta kemampuan siswa dalam mengaitkan matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekian dari reviewan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salahnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.